Ikhwan sekalian, ya jadi di kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita akan mencoba membahas atau membacakan kitab tafsir yang baru, tafsir yang sangat ringkas, jelas dan padat, yaitu dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar, ya Tafsir Al-Muyassar. Ya, tujuannya untuk kita lebih memurojaah, mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari dari kitab-kitab tafsir para ulama. Kemudian juga untuk menambah perbendaharaan kata kita dalam bagi orang yang khususnya ingin belajar membaca kitab, belajar bahasa Arab, dengan semakin dia memperbanyak membaca, mengulang, mendengar, maka itu akan semakin memperbiasa lisannya untuk dia bisa berbicara bahasa Arab atau minimal dia bisa membaca kitab-kitab para ulama. Karena memang Al-Quran sendiri itu diturunkan dengan bahasa Arab. Baik ikhwan sekalian, kita mulai dari tafsir surah An-Nas. Tafsir surah An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul a'udhu birabbin nas. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udhu, aku berlindung, birabbi, dengan Robnya, An-Nas, yaitu manusia, Robnya manusia. Kita lihat tafsir ayat yang pertama, ya. Tafsir ayat yang pertama tadi, Qul a'udzu birabbin nas, ditafsirkan di sini, Qul, katakanlah, ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu, aku berlindung, ya, aku berlindung, wa a'tasimu, dan aku membentengi diriku, ya, wa a'tasimu itu bisa bermakna membentengi diriku, atau juga wa'tasimu bisa bermakna berpegang teguh, ya, seperti dalam Quran surat Al-Imran, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah. Jadi wa'tasimu ini bisa bermakna membentengi diri, bisa bermakna berpegang teguh. Birabbi, dengan Robnya. Nah, jadi apa itu makna Rob? Rob itu maknanya adalah keyakinan manusia bahwasanya kita berlindung kepada Allah yang maha mencipta, Allah yang maha melindungi, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha mengatur, berlindung kepada Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan, dan seluruh kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan birabbi, dengan Rabb, maka itu dengan seluruh yang kita sebutkan tadi itu. An-Nas, yaitu yang Rabbnya manusia, pencipta, pengatur, penjaga, pelindung, ya, penghidup, yang menghidupkan, yang mematikan manusia. Al-Qadiri, ya, yang maha mampu, ya, bisa dibaca Al-Qadiri, bisa dibaca Al-Qadiru, ya, yang maha mampu. Ya. Wahdahu, dia semata, ya. Jadi Al-Qadiri wahdahu, dialah Allah semata yang maha mampu. Ala raddi, yang bisa raddi, menolak, mencegah syarri, keburukan, al-waswasi. Al-waswasi itu waswas, bisikan, godaan, tipu daya. Nah, itu bisa bermakna waswas. Dari siapa ini waswas ini, bisikan, tipu daya, godaan ini? Tentunya adalah dari syaitan, ya. Dari syaitan, nanti dijelaskan apa itu syaitan, ya. Jadi itu. Jadi kul ya ayuhar rasul a'udzu wa'tasimu birabbin nas al-qadiri wahdahu ala raddi syarri ala raddi syarril waswasi. Itu tafsir ayat yang pertama, yaitu kul a'udzu birabbin nas. Itu katakanlah wahai rasul, dan apa yang menjadi perintah kepada rasul itu juga berlaku kepada umatnya. Ini kan diajarkan kepada rasul dia untuk berlindung, membentengi diri kepada Robnya manusia. Tapi ajaran ini, perintah ini juga berlaku umum kepada umatnya. Ya, ini semua berlaku kepada kita. Jadi siapa saja yang ingin membentengi dirinya, melindungi dirinya, menjaga dirinya dari Rob yang maha mencipta, mengatur, menjaga, melindungi, maha menghidupkan, maha mematikan, dia baca ayat ini. Karena Allah Al-Qadiri wahdah, satu-satunya yang maha mampu, ala raddi syarri, yang bisa mencegah daripada keburukan, bencana, malapetaka, musibah, keburukan dari orang lain, dan al-waswasi, bisikan, godaan syaitan tadi itu. Kemudian ikhwan sekalian, ayat yang kedua,
Malikin nasi, bisa dibaca malikin nas, panjang mimnya bisa juga dibaca malikin nasi. Ya, artinya adalah rajahnya manusia. Ya, malikin nas, rajahnya manusia. Malik, raja, an-nas, manusia, al-mutasarrifi. Ya. Jadi rajahnya manusia itu dia adalah al-mutasarrifi, yang apa? Yang mengatur, ya. Al-mutasarrif itu yang mengatur fi kulli sya'nihim, fi kulli pada seluruh, ya, kulli pada seluruh syu'unihim, urusan-urusan mereka, ya. Al-ghani anhum, dialah Allah yang maha kaya anhum, di atas dari mereka, ya, dari makhluknya. Jadi Al-Malik, kita berlindung dari Al-Malik yang merajai, Al-Malikin Nas, yang merajai manusia, kita berlindung darinya. Kenapa? Karena dia ini Al-Mutasarrifi, dialah yang mengatur, fi kulli pada seluruh syu'unihim, urusan-urusan manusia, urusan-urusan mereka. Nah, sudah pantas kita berlindung kepada dia yang merajai, yang menguasai itu tadi, ya, urusan-urusan manusia. Al-ghaniya anhum. Kemudian kenapa juga kita berlindung kepada Allah? Karena Allah yang maha mampu, yang maha kaya. Sementara manusia memang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang tidak butuh kepada Allah, dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah menjaga, melindungi dirinya dengan membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini orang yang sombong. Ya, yang sombong dia. Taga wa baga, melampaui batas. Ya, sombong dia. Kenapa? Dia tidak butuh dengan pertolongan Allah. Nauzubillah. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjut. Ayat yang ketiga, yaitu ilahin nas, ilahnya manusia atau sesembahannya manusia. Tafsirnya yaitu ilahin nasil ladzi la ma'buda bihaqqin siwahu. Ya, ilahin nas itu sesembahannya manusia, ditafsirkan di sini ilahin nas, sesembahannya manusia, alladzi yang la ma'buda bihaqqin siwahu, tidak ada yang berhak diibadahi, disembah, kita beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang tadi adalah Rabbin nasi, itu Rabbnya manusia, keyakinan tadi. Sementara kalau ilah, ini adalah tauhid uluhiyah. Jadi mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah dalam bentuk perbuatan kita, dalam bentuk kita tunjukkan dengan perbuatan. Kalau tadi itu di atas keyakinan, kita yakin Rabbi, Allah yang mencipta, mengatur, ya, itu namanya tauhid rububiyah, menjaga, melindungi. Kita yakin Allah yang maha menghidupkan, mematikan. Nah, itu keyakinan itu. Dengan keyakinan itulah kita berlindung kepada Allah. Kemudian yang kedua, berlindung kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Makanya ilahin nas, sesembahannya manusia yang patut diibadahi, ya, dengan ibadah kita, ya. Alladzi la ma'buda bihaqqin siwahu, dan bahwasanya di dalam ibadah yang kita kerjakan itu tidak ada yang patut disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Diibadahi hanya kita mengibadah kepada Allah. Jadi ketika antum ibadah, jangan dicampur dengan kesyirikan-kesyirikan, ya, perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan bid'ah, syubhat, dan yang semisalnya, yang bisa merusak, ya, mengurang nilai daripada ibadah, bahkan mungkin bisa merusak, bahkan mungkin ibadah kita tidak bernilai, ya, sama sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Akhirnya kita rugi dari sisi waktu dan umur kita. Kemudian yang keempat, ayat yang keempat yaitu min syarril waswasil khannas, dari keburukan, syarri, keburukan, al-waswas, yaitu yang memberikan waswas, ya, tadi itu bisikan, al-khannas yang tersembunyi, ya. Al-khannas yang tersembunyi di sini tentu adalah syaitan. Kita lihat tafsirnya ayat yang keempat, yaitu min adza syaitani, ya, min adza asyaitani alladzi yuwaswisu indal ghaflati wa yakhtafi inda dzikrillahi. Nah, itu tafsir ayat yang keempat. Min adza, dari gangguan, ya, dari adza itu dari gangguan, asyaitani, yaitu gangguan syaitan, alladzi, yang syaitan ini dia yuwaswisu, ya, membisikkan, waswas, membisikkan tipu daya, godaan, ya, itu namanya waswas. Indal ghaflati, ketika seseorang lalai, ya, Masya Allah.
seorang lalai, jauh dari Allah, ya maka setan semakin menjauhkan dia, semakin memberikan dia was-was, sehingga terkadang orang seperti ini dia bukan cuma dirinya yang lalai, bukan sampai tahap dirinya lalai, dia juga mempengaruhi orang lain untuk jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kerusakan yang dia buat itu bukan cuma kerusakan pada dirinya, tapi kerusakan juga itu kepada orang lain. Itu tadi dengan sebab setan terus menerus membisiki dia, mengompori dia, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, jadi tadi kemudian mana al-khannas? Al-khannas adalah wa yakhtafi inda dzikrillah. Wa yakhtafi, dia menggoda manusia, mengganggu manusia itu yakhtafi dengan secara halus, ya, dengan secara halus tersembunyi inda dzikrillah, ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada orang sholat tiba-tiba buyar, ya, terkadang sudah tidak tahu berapa jumlah rakaat sholatnya, ya. Ada orang yang dalam sholatnya dia menghayal, ya, dalam zikirnya, sehingga orang terkadang tidak tenang kalau dia zikir, tidak tenang baca Quran. Ini semua ada syaitan di situ. Wa yakhtafi, dia tersembunyi halus di situ, menggoda, memalingkan manusia ketika inda dzikrillah, ketika seorang mengingat Allah, baik di dalam sholat, di dalam baca Al-Quran, di dalam zikir dan yang semisalnya. Bahkan menghalangi manusia dari majelis-majelis ilmu, ini juga masuk di dalamnya. Ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia ini telah yuwaswis, membisikkan waswas, fi sudur, di dalam dada, annas, manusia. Tafsirnya ikhwan sekalian yaitu alladzi, yang dia ini, syaitan ini, yabussu, telah membisikkan, ya, menyebarkan, ya, alladzi yabussu, yang telah menyebarkan, asyarrah, yaitu keburukan, wasyukukah, dan keraguan-raguan, fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Masya Allah, sehingga seorang menjadi ragu dengan dirinya sendiri, dengan imannya. Ini sholat ini gimana ini? Dia mulai ragu dengan sholatnya. Apakah betul sholat ini nanti akan bisa menyelamatkan saya? Apakah sholat ini bisa begini? Mulai ragu. Ini setan yang membisikkan asyuku, keraguan seperti ini. Dia setelah menebar ya busu syarra, menyebar keburukan, wasyukuka, juga menebar keraguan. Di mana fi sudurun nas, di dalam dada, di dalam sudur itu bisa bermakna dada, bisa bermakna qalb, hati, di dalam dada, di dalam hati, annas, manusia. Itu ikhwan sekalian. Kemudian ayat yang ke-6, ya, minal jinnati wan nas, ya, jadi syaitan itu berasal dari golongan jin dan manusia. Minasyayatin, dari syaitan. Syaitan itu ada dua, al-jin, yaitu ada dari jin, ya, syaitan, wal ins, dan ada dari manusia. Jadi jin itu ada yang bentuknya syaitan, ada yang bentuknya baik. Ada jin muslim, ada jin kafir. Begitupun manusia, ada manusia yang muslim, ada manusia yang kafir, ada manusia yang baik, ada manusia yang bentuknya seperti syaitan. Jadi syaitan itu bukan cuma jin saja, manusia juga. Bahkan terkadang syaitan bentuk manusia ini lebih parah, dia nampak jelas sekali menggoda kita setiap saat. Nauzubillah. Ini kawan sekalian, ya, tafsir Quran surat An-Nas dari kitab tafsir Al-Muyassar. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada tafsir Quran surah Al-Falaq. Semoga